Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatu wassalam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang masalah dosa. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa tidak ada manusia yang memiliki 100% kebaikan. Begitu juga tidak ada manusia yang memiliki 100% keburukan. Pasti di balik keburukan itu ada kebaikan, dan di balik kebaikan itu ada keburukan. Karena kita bukan makhluk yang maksum. Yang maksum hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti terjatuh kepada kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam ini beragam macam. Ada yang dosa itu sifatnya seperti binatang. Ada yang dosa itu sifatnya seperti syaitan. Ada dosa itu sifatnya merampas, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, dosa yang disebut dengan al-ma'asi al-malakiyah, dosa yang merupakan hak dan kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sombong, merasa tinggi, dan begitu seterusnya. Ini dosa-dosa yang merampas hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Manusia tidak berhak sombong. Yang berhak meninggikan dirinya hanya Allah. Manusia itu dituntut untuk tawadhu. Ataupun ada dosa itu yang bersifat syaitaniyah, seperti hasad. Kita tahu hasad itu penyakit iblis. Ataupun al-ghish, penipuan, itu penyakit iblis. Dan iblis lah yang menipu Adam sehingga memakan buah larangan, makar, dan yang semacamnya. Atau dosa itu juga sifatnya sabuiyah. Sabuiyah itu seperti binatang buas, seperti menumpahkan darah, kemudian juga menekan yang lemah, dan begitu seterusnya. Atau seperti binatang ternak yang hanya
melampiaskan hawa nafsunya saja. Hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, melampiaskan syahwat dan tidak ingat ibadah. Jadi dosa itu macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar juga bertingkat-tingkat. Tapi yang ingin saya katakan adalah, ulama mengatakan ada umur perkara tu'azzimu biha saghairul ma'asi. Ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan dosa-dosa kecil dari maksiat itu menjadi besar dan sulit ditinggalkan. Tentu ada alasannya kenapa orang itu sulit meninggalkan dosa, dan kenapa dosa kecil itu dengan beriringnya waktu menjadi besar. Pertama, al-israru wal muwadhabatu 'alal maksiat. Karena maksiat itu justru digemari dia. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian dia merasa lezat dengan maksiatnya dan dilakukan terus-menerus, maka meskipun awalnya dosa itu kecil, tetapi akan menjadi besar. Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan besar, dilakukan terus-menerus pasti jadi besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, istisgharul maksiat, menganggap remeh dosa. Apalagi sudah membagi-bagi dosa. Ini kan dosa kecil saja, belum sampai dosa besar. Justru kita katakan bahwa harusnya jangan sekali-kali kita membagi-bagi dosa, ini kecil, ini besar. Tapi hendaklah dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Sebab kalau sedikit-sedikit membagi, ini kan dosa kecil, ini dosa besar, ini kan belum sampai ke yang besar, maka selamanya dia tidak bisa meninggalkan dosa, karena tertipu dengan pembagian. Kemudian yang ketiga, as-sururu bil maksiat, merasa senang dengan maksiat. Bahkan ada orang yang bermaksiat itu bangga pula dia, bangga sudah melakukan kemaksiatan. Ada orang habis mabuk itu bangga habis sekian botol. Ada orang yang berzina itu bangga saya dapat gadis yang cantik. Ada orang yang habis pukul itu bangga karena merasa kuat. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang senang dengan maksiat. Kemudian juga yang nomor 5, al-mujaharatu bil maksiat, suka melakukan dosa terang-terangan. Kalau dosa terang-terangan saja dilakukannya, macam mana pula sembunyi-sembunyi? Sementara dosa sembunyi-sembunyi saja luar biasa itu efeknya, karena pahala dia akan gugur tanpa sadar. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang disebut dengan mujahirin. Sahabat bertanya, apa mujahirin itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Ada orang yang malam hari dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidur, Allah tutupi sebenarnya maksiatnya, orang tidak tahu. Tapi tiba-tiba kemudian di pagi hari dia pula menceritakan kepada orang tentang maksiat yang dilakukan di malam hari. Maka orang ini akan susah dimaafkan Allah, karena Allah sudah tutup aibnya, dia bongkar sendiri. Maka al-mujahirah, orang-orang yang terang-terangan, yang suka menceritakan dosanya, maka dia akan mengulang dosanya, karena dia tidak merasa malu dengan dosa. Kemudian yang keenam, al-alim alladhi yaqtadi bihin nas, orang yang memiliki pengetahuan tapi melakukan dosa, dan dosanya sengaja diberitahu manusia. Maka orang yang seperti ini tentu berbeda, walaupun dosanya sama dengan yang dilakukan orang lain. Tapi kalau dilakukan orang yang mungkin punya wibawa, seorang thalabul ilmi, ataupun mungkin seorang ustaz, ketika bermuamalah dia
menipu umpamanya kan, atau masih melakukan riba, itu akan dicontoh, bahkan dijadikan dalil. Si anu saja pakai gamis tuh main riba juga. Si anu tuh tengok ketika muamalah nipu orang juga, uang saya dibawa dia, padahal saya tak pakai gamis, dia pakai gamis katanya. Yang nipu tuh yang pakai gamis-gamis itu. Wah, ini kan bahaya. Jadi kalau seorang thalabul ilmi harusnya memberikan contoh. Malulah dengan baju dia, malu dengan penampilan. Lah 6 perkara inilah yang kenapa orang itu sulit kemudian meninggalkan dosa tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa solusinya supaya kita ini mudah meninggalkan dosa? Yang pertama kata para ulama, al-iltija'u ila Allah Ta'ala bid-du'a'i wat tadarru'u ilaihi. Cobalah kemudian kita mendekat kepada Allah dengan cara terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati seseorang itu terkadang yang istiqomah saja bisa berbelok, apalagi yang susah istiqomah. Makanya Nabi SAW yang kita katakan tidak mungkin Nabi melakukan dosa, walaupun diperselisihkan apakah seorang Nabi melakukan dosa kecil atau tidak, tapi sepakat seorang Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Nabi sendiri selalu berdoa dalam solatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agama, dalam ketaatan kepada. Sampai Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu mengulang-ulang doa itu? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati manusia itu ada di genggaman Allah. Kalau Allah mau membuat dia sesat sebentar saja, sebagaimana Allah sanggup membuat dia dapat hidayah sebentar saja. Hati ini bisa berbolak-balik. Makanya lihat kisah yang dulu pernah saya ceritakan tentang seorang muhaddis ahli hadis namanya Imran ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal di zamannya ulama besar Imran ibn Khattab ini, bukan thalabul ilmi, ulama. Tergoda dengan seorang wanita cantik, anak dari pamannya. Kawan-kawannya menasihati dan mengatakan, ya Imran, sebaiknya engkau jangan meminang wanita itu, karena keluarganya berpemahaman khawarij, berpemahaman akidah sesat, sementara kita ini ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia mengatakan, tidak mengapa, kalaupun saya menikah anak gadisnya, saya akan coba mempengaruhi mereka sehingga keluar dari paham sesatnya dan kembali kepada ahli sunnah. Itu maksud dia bagus. Tapi setelah menikah, betul-betul menikah, bukannya dia menarik keluarganya dari pemahaman sesat kepada ahli sunnah, malah dia yang tertarik pula. Dia pula yang menjadi tokoh khawarij sampai meninggal. Artinya bahwa hati manusia itu yang bolak-balikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang muadzin di zaman dulu. Dia azan di atas masjid. Di zaman dulu kan belum ada corong kayak gini kan. Jadi kalau azan itu naik ke atas supaya terdengar suara. Di depan masjid itu ada gereja. Rupanya di gereja itu ada seorang biarawati cantik sekali. Jadi kalau seandainya muazin sedang azan, terkadang biarawati ini keluar dari gereja, kemudian berdiri di pintu gereja sambil azan tuh nengok dia. Kok cantik kali gitu kan. Lama-lama suka pula. Setiap habis azan ditengokin perempuan itu. Nanti perempuan itu nengok juga. Berawal dari mata kan. Akhirnya cobalah kemudian satu waktu mendekati gadis itu. Terjadi komunikasi, akhirnya jatuh cinta. Seorang muazzin ini ingin melamarnya. Karena dalam Islam kan dibolehkan laki-laki menikah dengan wanita Nasrani, tapi jangan sebaliknya. Jadi dia coba menghubungi orang tuanya. Orang tua si gadis itu tidak setuju. Dan orang tua dia juga tidak setuju. Akhirnya kemudian karena sudah jatuh cinta, sakitlah si anak muda ini.
karena tidak kesampaian cintanya ke pelaminan pernikahan. Dan semakin hari semakin memarah sakitnya itu, sampai akhirnya orang tuanya minta bantuan gurunya supaya menasihati dia, jangan sampai memikirkan wanita biarawati itu, sudahlah wanita muslimah banyak. Akhirnya nasihati. Tiba-tiba laki-laki ini karena sudah cinta mati dengan biarawati tadi mengatakan sebelum meninggalnya, kalau aku tidak dipertemukan dengan dia wahai syekh di dunia, enggak apa-apa, moga-moga Allah mempertemukan aku di akhirat. Kata syekhnya ini, mustahil, agama beda. Kau muslim, dia Nasrani. Tiba-tiba mengatakan, ya kalau begitu amantu bidiniha wa kafartu bidini. Ya sudah, aku beriman dengan agama dia dan aku kufur dengan agama aku. Supaya sama-sama Nasrani, biar ketemu di sorga, kata dia. Akhirnya meninggal dalam ucapan itu, murtad. Selang 1 tahun, rupanya wanita itu juga merasa bersalah. Akhirnya jatuh sakit juga. Kemudian syekh ini mendatangi wanita itu. Tiba-tiba kata wanita itu, engkau sudah tahu masalahku wahai syekh, bahwa aku sangat bersalah dengan dia dan aku juga sangat mencintai. Kalau aku tidak bisa dipertemukan di dunia, biarlah Tuhanku yang mempertemukan aku dengan dia di akhirat. Kata syekh, caranya gimana? Maka dia mengatakan, amantu bidainihi wa kafartu biddini. Aku beriman dengan agama dia dan aku kufur dengan agama. Balik-balik. Yang satu masuk Nasrani kemudian mati, si perempuannya pula masuk Islam kemudian mati. Sudah di dunia tidak ketemu, di akhirat makin tak ketemu. Itulah hidayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya doa itu penting, jangan dianggap remeh. Minta setiap salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wa idzat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Yang kedua, mujahadatun nafsi. Melawan dosa ini bukan perkara mudah. Apalagi dosa itu sudah sering dilakukan dan sudah hobi dilakukan, sehingga untuk menghentikan dosa itu tidak mudah. Karena ada jin yang menurut para ulama disebut jinul asyik. Ada jin namanya al-asyik. Jin al-asyik ini adalah jin yang suka jatuh cinta dengan manusia. Nah, salah satunya jin ini, dia jatuh cinta dengan ahli maksiat. Sehingga kalau ahli maksiat ini bertobat, dia tak terima. Dia akan terus menggoda dia, diseret lagi ke maksiatnya. Lah makanya kemudian karena godaannya berat meninggalkan maksiat itu perlu mujahadatun nafsi. Memang perlu dilawan hawa nafsu ini. Kalau enggak dilawan enggak bisa. Dengan cara apa? Dengan cara tinggalkan bukan hanya dosa, tapi wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada dosa itu kalau bisa ditinggalkan. Ini juga yang kedua. Yang ketiga, ta'ammulul wa'id asyadid al-warid fi hadits Tsauban. Hendaklah seseorang memikirkan sebuah ancaman berat yang terdapat dalam hadis Tsauban yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamati bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura." Sungguh aku akan beritahu, kata Rasul, sebuah kaum, dan kaum ini termasuk umatku, nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihama, tapi Allah hancurkan pahala itu sehingga tidak tersisa sedikit pun. Sahabat atau Tsauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Rasul sifatkan siapa kaum itu. Kenapa di awalnya membawa pahala sebesar gunung Tihama, ketika dihadapkan kepada Allah tiba-tiba pahala itu lenyap? Sifatkan mereka, siapa mereka wahai Rasul, supaya kami tidak seperti mereka. Maka Nabi SAW katakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka sama dengan kalian,
bahkan sama kulitnya juga dengan kalian, bahkan mereka juga rajin sholat malam sebagaimana kalian juga rajin sholat malam. Tapi penyakitnya satu, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahaquha. Tapi mereka sebuah kaum, kata Rasul, yang kalau sedang bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun merobek kehormatan itu dengan cara bermaksiat yang tidak ada yang tahu kecuali dengan dia dengan Allah saja. Maksiat tidak terang-terang, maksiat sendiri-sendiri. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Justru maksiat yang tidak terang-terangan inilah yang akan menghancurkan dosa, pahala puasa sunnah kita, pahala sholat malam kita, pahala zikir dan baca Quran kita. Seperti apa contohnya? Ya hari ini mudahlah dicontohkan. HP yang di tangan antum itu, HP di tangan antum itu. Mungkin zaman dulu belum ada HP, hanya orang-orang tertentu saja yang pegang HP. Kayaknya cerdas sekali orang itu mainkan HP kan itu. Nah, sekarang sudah semua cerdas lah. Anak kecil aja bisa, bayi aja bisa main HP sekarang, karena ibunya ngasih HP pasal. Ikhwan, ada orang yang mengatakan, oh anak saya cerdas, lebih cerdas daripada saya orang tuanya. Dia tahu semua aplikasi-aplikasi apa, saya tak paham, Ustaz, ini orang awam, tapi anak saya cerdas. Jadi kalau bisa main HP itu disebut cerdas kalau sekarang ini. Ikhwan, oke lah dia cerdas. Tapi para ulama mengatakan kecerdasan itu, secerdas apapun manusia, kalau tidak ada kejernihan hati pasti sesat. Orang kalau cerdas tapi tidak ada iman dalam dadanya, pasti dia sesat, bahkan membahayakan. Betapa banyak orang-orang cerdas, bukan hanya dia itu membahayakan bagi diri dan bagi agama dia. Mungkin dia tidak murtad dari agamanya, tapi dijauhkan dari agamanya. Karena Rasul yang mengatakan kan bahwa satu maksiat itu kan satu titik dosa, satu titik yang akan ditempelkan di hati itu satu maksiat. Jadi setiap satu dosa itu satu titik hitam dalam hati kita. Loh, handphone ini berapa maksiat di sini coba? Berapa maksiat? Kita nengok handphone ini, nanti bentar-bentar tengok aurat, bentar-bentar tengok gambar-gambar yang tidak pantas, nanti bentar-bentar tengok berita hoax, bentar-bentar apalah di situ kan. Coba bayangkan kalau satu dosa satu titik maksiat dalam satuan kita tomrongi handphone itu udah ribuan maksiat di situ tuh. Berapa titik hitam tuh yang nempel di hati kita. Makanya betapa banyak gara-gara handphone bukan hanya digosokkan hatinya dengan titik hitam, bisa murtad orang itu. Banyak orang-orang murtad gara-gara handphone. Mungkin ada acara-acara kristenisasi itu apa kan, seorang pendeta atau apa sedang ceramah, dengerin ustadznya tadi dengerin. Ya lama-lama betul juga ajaran mereka. Jadi bahaya karena di luar agama kita ini mereka berusaha untuk menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lagi viral ini saja. Coba, datang paus dari Vatikan, tiba-tiba dilarang azan. Coba ini. Kalau yang melarang itu orang non-muslim, ya lakum dinukum waliyadin. Memang kalian menganggap ajaran kami sesat, sebagaimana juga kami menganggap ajaran kalian juga sesat kan gitu ya. Masing-masing menganggap kami yang paling benar kan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau gitu sudahlah, agama kalian konsumsi dengan keyakinan kalian, biarkan agama kami konsumsi dengan keyakinan kami. Tapi yang kemudian membuat aturan supaya jangan suara azan itu kemudian dilantunkan, diganti pakai teks gitu kan. Ini bukan orang non muslim, justru pakar-pakar Islam. Maksudnya titelnya itu sudah doktor, profesor gitu kan. Dan dia seorang muslim. Dengan dalih ini toleransi dari mana? Justru ketika kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita, di situ toleransinya. Jadi aneh di sini kan. Belum kemudian belakangan waktu kemarin Agustusan heboh masalah jilbab.
Terus kemarin juga heboh di rumah sakit mana dilarang jilbab. Ini kan dia tidak paham bahwa kita ini mayoritas Islam di sini. Tapi betul kata sabda Nabi SAW bahwa di akhir zaman kata Rasul umat Islam itu seperti nampan yang berisi makanan dikeroyok oleh orang-orang lapar. Coba kalau ada orang lapar tengok nampan isi makanan diserbu tidak? Diserbulah, namanya lapar. Kata Rasul seperti itulah kaum muslimin di akhir zaman akan diserbu seperti nampan dengan orang-orang yang lapar itu. Lah kaum muslim itu nampannya. Orang-orang yang lapar ini di luar daripada Islam akan menyerbu kaum muslim. Sahabat bertanya, Rasul, amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah kami sedikit waktu itu wahai Rasul sehingga kami diserang dari berbagai macam arah? Kata Nabi SAW mengatakan, bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan jumlah kalian jauh lebih banyak dibandingkan musuh kalian. Ya seperti negeri kita lah kan. Kita lebih banyak. 90% negara kita ini mayoritas muslim kan. Yang non muslim itu 10% lah anggaplah. Dari berbagai macam agama. Tapi kenapa kemudian setiap kebijakan itu tidak menguntungkan kaum muslim? Justru menguntungkan mereka. Kenapa umat yang mayoritas seolah-olah mampu ditekan oleh umat yang minoritas? Maka sahabat pun heran ketika itu, bertanya kepada Rasul, apa penyebabnya? Maka Nabi SAW mengatakan penyebabnya karena sudah terjangkit di antara umat ini penyakit al-wahnu. Kemudian Rasul menjelaskan apa penyakit al-wahn, kelemahan itu. Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena terlampau cinta dunia dan takut mati. Ya boleh jadi mungkin sudah sogok sana sogok sini kan itu ya. Akhirnya ya mau saja. Yang penting ada duit, baik kita akan dukung. Kan repot. Ya. Walaupun menyalahi agama, menyalahi aturan-aturan agama, main tabrak saja kalau ada dunianya. Nah ini kan menjadi sebuah kenyataan. Makanya penting mujahadatun nafs. Kemudian yang ketiga, yang mengingat tentang ancaman yang sangat berat tadi. Kemudian yang keempat, istisharu muraqabatillahi azza wa jalla. Berusaha untuk merasakan keberadaan Allah di tengah-tengah kita. Merasakan keberadaan Allah di tengah-tengah kita, bahwa Allah itu selalu memantau kita. Nabi SAW pernah ditanya Jibril dalam hadis yang panjang yang disebut dengan hadis Jibril. Kalau antum pernah membaca kitab Arba'in Nawawi atau menghafalnya, maka hadis kedua setelah innamal a'malu binniyat itu adalah hadis Jibril. Dan hadis Jibril itu induk semua hadis. Sama dengan Al-Fatihah itu induk semua Quran. Lah dalam hadis Jibril yang panjang sekali itu, Jibril ketika berbentuk manusia datang menemui Rasul, mengajarkan Islam kepada para sahabat. Salah satu pertanyaan kepada Rasul adalah, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Artinya tanamkan dalam hati kita, dalam setiap perkara itu, kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Karena ada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 108 ini, Allah mengatakan yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Mereka, orang-orang yang melakukan maksiat itu bisa saja mereka bersembunyi dari manusia, tapi apakah mereka bisa bersembunyi dari Allah? Tidak bisa. Karena Allah beserta mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya ada orang yang menipu, yang ditipunya tidak tahu. Tapi apakah Allah
juga tidak tahu, dia mustahil. Ada orang yang korupsi, orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Ada orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi, manusia tidak tahu, hanya segelintir orang, tapi Allah tahu. Makanya ketika ada anak muda di zaman Ibrahim ibn Adham, seorang ulama salaf, dia minta dinasihati dan mengatakan, ya imam, saya ini anak muda yang tidak bisa meninggalkan maksiat. Kemudian dia mengatakan, apa amalan-amalan supaya saya ini tetap maksiat tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih mengampuni dosaku. Dia tidak mau meninggalkan maksiat, tapi di sisi lain Allah mengampuni dosanya. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, baik, kau jangan tinggalkan maksiat, tapi ingat 5 perkara. Kalau engkau bisa melakukan 5 perkara itu, tak perlu kau tinggalkan maksiat itu. Maka anak muda ini mengatakan, apa 5 perkara itu wahai imam? Maka dia mengatakan, kalau engkau ingin maksiat, silahkan maksiat di bumi Allah, tapi jangan pernah makan dari rizki yang Allah rizkikan kepadamu. Bisa? Mustahil. Semua yang kita makan rizki Allah, semua yang kita minum rizki Allah, tempat tinggal milik Allah, semua bumi ini milik Allah. Yang kedua, silakan kau maksiat, tapi cari daerah yang Allah tidak bisa melihat. Cari daerah yang tidak bisa melihat. Mungkin mustahil. Kau maksiat di gua sekalipun Allah tahu. Kemudian yang ketiga, silakan kau maksiat, tapi ketika datang malakul maut, maka engkau ngomong dengan malakul maut, tunggu dulu, jangan kau cabut nyawaku dulu, biar aku tobat dulu. Bisa? Seperti siapa itu Magufron bisa berkomunikasi dengan malaikat gitu ya. Kalau bisa, silakan saja. Kalau seandainya engkau tidak bisa, kau silakan maksiat, tapi cari bumi yang bukan milik Allah. Tak ke planet mana terserah kamu. Tapi bumi itu bukan milik Allah, planet itu bukan milik Allah. Ada planet yang selain milik Allah? Tidak ada. Atau silakan kau maksiat, tapi nanti kalau engkau mati dan pada hari kiamat engkau diseret oleh malaikat Zabaniyatun nar, malaikat yang akan menggiringmu ke neraka, kau bantah saja Zabaniyatun nar itu. Jangan bawa aku ke neraka, bawa aku ke surga. Bisa aku membantah malaikat Zabaniyah? Kalau bisa silakan maksiat. Maka anak muda ini merenung sesaat, 5-5-nya mustahil wahai syekh. Kalau begitu tinggalkan maksiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, tadzakkarul maut law annahu jaa'a wa huwa fi hali fi'lil ma'siyati wartikab adzambi. Cobalah ingat mati. Karena biasanya orang yang diingatkan dengan kematian itu mudah bertobat biasanya. Tapi orang kalau dilupakan dengan kematian, maka lagunya nanti. Kapan lo tobat? Nanti. Makanya kita lihat ini sebagai faedah saja. Kenapa orang-orang kafir yang hidupnya mungkin 20 tahun, 30 tahun kemudian meninggal, tapi kalau di akhirat masuk neraka nggak pernah keluar lagi dari neraka? Padahal maksiat sebentar di dunia, tapi kalau masuk neraka nggak akan keluar lagi. Kenapa? Kayaknya tidak adil. Masa umpamanya ada orang kafir baru balik lah, anggaplah baru balik umur 15 tahun laki-laki. Mungkin dia baru hidup 5 tahun di dunia, tapi dia kafir, tidak muslim, tiba-tiba mati. Karena mati di atas kekafirannya, maka dia harus masuk neraka. Dan keyakinan kita kaum muslimin, dia tidak akan keluar lagi dari neraka. Masa dosa 5 tahun menjadikan kekal di neraka? Mana keadilan? Harusnya kalau 5 tahun bermaksiat, dia 5 tahun dan di neraka ketika dikeluarkan lagi. Tapi tidak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa orang-orang kafir yang masuk neraka itu, kalau mereka dikembalikan ke dunia,
paling beriman sesaat nanti kafir lagi. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau ruddu la'adu liman u'an." Kalau mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka kafir lagi. Logikanya begini. Kita saja di dunia, ada orang-orang itu yang kalau kita nasihati, kapan kamu taubat? Jawabnya, tunggulah, saya kan masih muda. Nanti kalau sudah usia saya mungkin 50 tahun lah saya akan taubat. Kadang-kadang sebelum sampai 50 tahun udah mati. Oke lah, Allah kabulkan permintaan dia bahwa engkau akan bertobat di usia 50 tahun. Allah kasih itu 50 tahun. Sudah sampai 50 tahun, tak tobat-tobat juga kan? Dulu kamu janji kalau 50 tahun usiamu akan tobat. Kok kayaknya masih makin tua-tua keladi nampaknya. Artinya apa? Ada orang-orang yang punya keinginan ingin tobat kan? Di usia muda yang ketika dia asik-asiknya maksiat, kemudian dia punya keinginan nanti kalau sudah 50 tahun saya akan bertobat. Saya pasti akan bertobat. Setelah 50 tahun tak tobat-tobat juga rupanya. Atau ada orang yang umpamanya dia bermaksiat, tiba-tiba mungkin datang bala kepadanya, entah penyakit. Wah, waktu sakit dia angan-angannya pengen tobat. Sudah sembuh, lupa dia, maksiat lagi kan. Lah itulah kenapa orang kafir seperti itu. Karena Allah tahu kalau seandainya itu kan keinginan mereka saja, ya Rabb, kalau Engkau kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan beriman kepada. Iya, cita-cita kau di neraka. Karena tak tahan dengan siksa kan. Nanti dibalikan ke dunia, kamu kok maksiat lagi kan begitu. Lah sama seperti itu tuh. Ya. Jadi ada orang itu yang angan-angannya saja pengen tobat, kenyataannya enggak sebenarnya. Lah dari sinilah maka obat penyakit seperti ini tadzakkurul maut. Cobalah ingat akan mati. Makanya seorang saya bercerita, pernah dia membawa ahli maksiat ke kuburan. Jadi ingin nasihati ahli maksiat, anak muda yang ahli maksiat, oleh syekh ini dibawa ke kuburan. Kemudian ketika sampai di kuburan saya bertanya, kira-kira kalau engkau mati, kemudian setelah kau mati Allah hidupkan kembali ke dunia, cita-cita apa? Ini Allah wafatkan kamu, habis itu orang-orang menguburkan kamu, tiba-tiba kamu dihidupkan kembali ke dunia, kira-kira cita-citamu apa? Dia mengatakan, ya Syekh, saya ingin bertobat. Kalau itu kejadian, saya ingin bertobat. Benar kau ingin bertobat? Iya Syekh. Sekarang engkau jangan melamun seperti itu. Aku kan hanya memberikan ilustrasi kalau kau mati, kemudian kau diadab di kuburan, akhirnya kamu dihidupkan kembali ke dunia, kau akan tobat. Itu kan ilustrasi saja. Sekarang engkau masih hidup di dunia dan belum mati, dan kau akan mati kan gitu. Kenapa kau tidak bertobat? Lah terkadang manusia itulah kadang-kadangnya keinginan tobat itu hanya sekedar angan-angan saja. Lah yang menghilangkan angan-angan itulah tadzakkurul maut. Cobalah ingat mati dan ingat mati. Kemudian yang nomor 6, tadzakkur ma'adallahu li ibadihi shalihin. Ingat juga bahwa kehidupan ini hanya sesaat di dunia. Cobalah ingat apa yang Allah akan janjikan kepada kita kelak di akhirat. Selain ingat mati juga ingat apa yang Allah janjikan. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, kalau orang-orang itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, janjinya sudah jelas ada pada hari kiamat. Tapi kalau orang-orang itu beriman dan beramal saleh, janjinya juga sudah jelas, pasti diberikan surga dan kenikmatannya. Makanya ada istilah para ulama, orang yang ingat mati dan kejadian setelah kematian, maka yang lapang akan menyempit dan yang sempit akan melapang. Apa maknanya? Yang lapang akan jadi sempit, yang sempit pula jadi lapang. Contohnya begini, kalau ada orang kaya, orang sukses, diberikan dunia di dunia, kemudian ingat akan mati, maka kekayaan bagi dia itu jadi kecil. Kalau mati nggak akan dibawa juga kekayaan itu, ya kan? Pasti kecil kan?
bahwa dunia itu tidak sebagaimana angan-angan dia. Kalau sudah ingat mati itu pasti dunia itu akan mengecil tuh. Paling kalau aku mati pun paling kecil mungkin kain kafan yang di badanku. Tapi sebaliknya, terkadang yang sempit jadi luas. Contoh, ada orang miskin. Ya, ini kebalikan. Ada orang miskin di dunia susah, langsang, tidak pernah senang. Tapi dia ingat mati, bahwa kematian itu bagi orang yang beriman sudah menanti sorga, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di otak manusia pun tidak. Maka dia akan lapang. Gak apa-apalah saya susah di dunia, toh nanti juga akan masuk surga. Lapang jadinya kan. Jadi bagi orang kaya, mengingat kematian itu akan mengecil, sehingga dia tidak akan tertipu dengan kekayaannya. Bagi si miskin, kalau ingat mati itu tidak akan sedih dengan kefakirannya. Makanya itulah pentingnya tadzakur al-maut dan juga apa yang Allah siapkan setelah kematian. Kemudian juga luzum at-taqwa, kata para ulama. Luzum at-taqwa, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ya Ubay, saya ingin tanya kepadamu, apa makna takwa itu?" Maka kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, pernah enggak kau berjalan di sebuah jalan yang di jalan itu penuh dengan paku, beling, duri, macam-macam yang membahayakan kaki? Kira-kira wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berjalan nemu jalan yang seperti itu, penuh dengan paku, beling, duri dan macam-macam, apa yang kau akan lakukan di situ?" Maka Umar mengatakan, "Pasti aku akan singsingkan pakaianku dan aku akan berhati-hati supaya tidak menginjak satu paku, beling, duri atau apapun yang akan menyakiti kakiku." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Itulah makna takwa. Artinya apa makna takwa kok diibaratkan seperti itu? Ya ibaratnya kalau seandainya paku, beling, duri dan yang semacamnya itulah maksiat-maksiat, keharaman-keharaman. Kalau bisa jangan pernah diinjak itu maksiat dan keharaman. Jadi orang yang meninggalkan yang haram itu sama dengan berhati-hati jangan sampai terinjak duri. Itulah pengertian takwa menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu juga pernah ditanya, "Wahai Ali, apa itu takwa?" Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, takwa itu al-khaufu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal isti'dadu liyaumir rahil, wal qanaatu bil qalil. Jadi kata Ali radhiyallahu anhu, takwa itu rasa takut yang ditanamkan kepada al-jalil, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rasa takut itu terlahir amal. Akhirnya dia pun mengamalkan apapun yang diperintahkan dan berusaha menjauhkan apapun yang dilarang. Kemudian dari amal itu terlahirlah persiapan. Bahwa saya akan mati, saya harus persiapkan. Kemudian dari persiapan lahirlah qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan semua pemberian. Baik Allah kasih banyak, alhamdulillah. Baik Allah kasih sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Inilah kemudian makna daripada makna takwa. Kalau kita memahami makna takwa ini, maka kata para ulama ini salah satu yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Kemudian yang nomor 8, ijtinabu amakinil maksiat wa asdiqai su'. Jauhi tempat-tempat maksiat. Sebab tempat-tempat maksiat ini asalnya mungkin tidak masuk ke tempat itu, tapi sengaja pengen tahu, lewat dulu lah gitu. Pengen tahu saja, lewat dulu. Awalnya lewat dulu, ya lewat gitu. Nanti besok lewat lagi. Besok penasaran berhenti nengok-nengok ya. Besoknya coba masuk. Besoknya dia pula beli tempat itu. Ada seorang anak muda, ahli ilmu, seorang yang soleh, talabul ilmu. Satu hari dia ingin mencari pekerjaan. Akhirnya kemudian dapatlah dia melamar di sebuah perkapalan. Kapal ini kebetulan
antar negara mengangkut barang. Diterima dia jadi karyawan di kapal itu. Karena terbiasa dia ketika di darat biasa ke masjid, biasa muazzin, biasa jadi imam. Jadi kebiasaan itu dibawa ke kapal. Jadi nggak pernah di kapal itu ada orang azan tiba-tiba dia azan. Tidak ada orang sholat dia pula sholat. Tidak ada orang baca Quran dia baca Quran. Jadi orang-orang yang di kapal lama-lama tertarik. Akhirnya mau ikut sholat di belakang dia, mau ikut sholat di belakang dia. Akhirnya alhamdulillah boleh sedikit-sedikit tobat orang kapal. Tetapi ketika kapal ini bersandar di India, di situ pas memang pulau berhentinya kapal itu dikenal dengan pulau maksiat di situ. Pulau penuh dengan maksiat, judi, pelacuran, prostitusi, macam-macam di situ maksiat. Intinya memang pulau rusak. Ketika teman-teman yang biasa maksiat, ya turun biasa saja. Tapi anak muda ini tak mau turun, takut imannya luntur. Kawan-kawannya narik-narik, ayolah, tak mau. Ini tempat haram, ini tak mau saya. Kalau engkau ingin maksiat, kalian sudah biasa. Gitu. Jadi ajak-ajak kawannya pun tak mau. Akhirnya kawan ninggalin dia sendirian di kapal tuh. Dia maksiat di luar. Setan datang sama anak muda ini. Penasaran, apa yang dilakukan kawan-kawannya sebenarnya? Akhirnya dia turun, ngikuti kawan-kawannya. Pas sampai di tempat maksiat, lari balik lagi kapalnya. Oh, rupanya di sini tempat maksiat. Tapi setan kemudian menghayal-hayalkan dia. Coba lihat satu kali lagi kata setan. Turun lagi dia. Pengen lebih dekat lagi. Rupanya setelah dekat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu pula dia. Rupanya tempat prostitusi, pelacuran dan begitu seterusnya. Langsung dia kabur. Tapi setan sempat melirikkan matanya kepada seorang gadis cantik yang ada di bar situ. Jadi ketika naik kapal berzikir, sholat, taubat gitu ya kan. Rupanya ketika termenung setan datang lagi. Rupanya digambarkan wanita yang dilihat sesaat itu. Kok gak ada di kampungku yang secantik dia katanya. Pengen nengok lagi jadinya. Akhirnya tuh rupanya bukan hanya nengok, dia nyoba masuk. Ketika nyoba masuk, nyoba pula kemudian dengan minuman keras. Akhirnya berzina. Akhirnya kawan-kawannya sudah masuk ke kapal, dia tak pulang-pulang. Kan? Itulah khutuwati syaitan ya. Langkah-langkah setan. Ketika kapal ini sudah muat barang, dia pengen mau balik itu. Rupanya semua anggota kapal sudah lengkap, dia pula yang tak naik. Jadi kata nahkodanya, cari dia. Saya tanggung jawab dengan orang tuanya. Rupanya dicari-cari, rupanya sedang di tempat-tempat masjid. Disuruh balik tak. Kata nahkodanya, paksa dia kalau perlu ikat masukkan ke kapal. Akhirnya paksa ditarik masuk ke kapal. Udah kapal berlayar pulang dan perjalanan 1 bulan. Rupanya di tengah malam, di luar prediksi orang-orang, anak muda ini selalu menjerit-jerit tengah malam. Entah apa gitu, selalu kesakitan. Jadi setelah 1 minggu, rupanya anak ini sakit. Makin menjerit-jerit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Ketika hampir sampai kapal ini, rupanya anak muda ini meninggal dunia. Ketika dibawa ke rumah sakit, rupanya dia terserang penyakit AIDS. Ini kisah nyata. Bayangkan anak soleh, thalabul ilmi, tapi subhanallah, hati manusia itu yang megang Allah, bisa saja berbolak-balik. Nah, dari sini pentingnya seseorang itu luzumut taqwa tadi, tetap di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, annan nas yub'atsuna ala ma matu alaihi. Ingat bahwa manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya ibadah, maka insya Allah akan wafatkan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kebiasaan hidupnya di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka rata-rata orang itu akan diwafatkan di atas kemaksiatan. Karena orang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidup. Kalau biasa maksiat, maka diwafatkan dalam kondisi maksiat. Kalau biasa taat, maka insya Allah dia akan diwafatkan di atas ketaatan. Lihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibnul Jauzi, saya lupa ya, menceritakan dalam kitabnya itu tentang seorang laki-laki penjual kain. Seorang laki-laki penjual kain. Dia sibuk kehidupannya hanya jualan kain aja. Jualan baju, celana, kain, pokoknya itulah yang berkaitan dengan kain. Datang waktu zuhur ya tidak sholat, datang waktu asar ya tidak sholat, datang waktu maghrib, isya, subuh, memang betul-betul di otaknya dunia saja. Kalau malam mikirin macam mana besok laku nggak kain, macam mana cara pemasarannya. Pokoknya itu aja yang dipikirkan sepanjang malam, setiap hari. Tidak ada kepikiran ibadah. Sampai akhirnya dia kelelahan gitu ya, karena bisnis saja, nggak dipikir ibadah, kelelahan, sakit. Ketika sakit itu, kata Imam Ibnul Jauzi atau Ibnul Qayyim itu, dia mengatakan dia pun akhirnya mengalami sakaratul maut. Datanglah seorang alim, hendak mentalkin dia. Ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan katakan la ilaha illallah. Kira-kira apa yang diucapkan? Rupanya dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan ijab qabul jual beli kain. Dia mengatakan, ya fulan, janganlah kau tawar kainku sekian, tawar aja sekian, saya kasih harga sekian. Sampai mati dia ngomong gitu. Itulah terkadang manusia itu kematiannya disesuaikan dengan kebiasaannya. Bahkan di Arab Saudi seorang saya bercerita, ada mobil ngebut sekencang-kencangnya, akhirnya kecelakaan tunggal, guling. Rupanya ada anak muda dalam mobil itu, kritis. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Rupanya bapaknya itu orang alim, imam masjid. Akhirnya kemudian dihabari bapaknya seperti itu, ya namanya anaknya mati kecelakaan tunggal. Subhanallah, sedih bapak. Kemudian karena dia sedih, tidak tahan, dia telepon kawan yang sama-sama syekh juga lah di sana, supaya mentalkin anaknya ada di mustasfa, di rumah sakit. Ketika ditalkin, ya syabab, ya fulan, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha. Rupanya anak muda ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang diucapkan apa? Rupanya anak ini salah pergaulan, masuk pada pergaulan bebas, orang tuanya datang. Dia sudah masuk narkoba, dia masuk mabuk-mabukan, dia berzina, orang tuanya datang. Padahal orang tuanya imam masjid, seorang alim. Ya. Orang yang tuanya juga nggak tahu, karena kalau di rumah ya nampaknya baik-baik saja gitu ya. Kalau keluar rumah rupanya jahat gitu. Jadi saat detik-detik wafatnya ketika ditalkin, bukan la ilaha illallah yang keluar dari lisannya, dia sebutkan nama gadis-gadis yang pernah dizinai dan dibokingnya, ada sampai puluhan gadis, dan yang terakhir itulah yang disebut setelah itu meninggal. Masya Allah. Ya. Nah ini harus diperhatikan, jangan sampai kemudian kita seperti ibrah kisah-kisah ini. Oke lah, mungkin kalau kisah-kisah ini kan bukan dalil juga. Oke, bukan dalil, tapi yang jelas bahwa Nabi mengatakan bahwa seseorang itu akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai dengan kebiasaan sebelum mati. Sama dengan orang pikun. Orang pikun itu dia akan ngomong sebagaimana kebiasaan ngomong sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya dia kagetan, kemudian ngomong cangkrik, kalau kaget itu kan, nanti pikun gitu juga tuh, cangkrik juga yang keluar tuh. Kalau sebelum pikunnya, kalau dia kaget tuh yang jorok-jorok yang keluar, nanti ketika pikun itu juga yang ngomong dia. Tapi kalau sebelum pikunnya dia baca Quran, dia berzikir, dia apa, maka setelah pikunnya pun begitu juga yang dilakukan. Maka kematian pun kurang lebih seperti itu. Ya, ini juga di antara kata para ulama poin di mana cara-cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqwalus salaf. Kita masuk pada perkataan salafus saleh. Qala al-Fudail Iyad, berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail ibn Iyad ini dulunya seorang perompak padang pasir.
Fudail bin Iyad. Terkenal nama dia, kalau disebut saja semua orang takut. Kalau sudah masuk ke areal wilayah kekuasaan dia, itu paling hati-hati para pedagang. Karena mesti mereka akan diropak gitu ya, dan tidak segan-segan membunuh. Entah apa yang mengilhami Fudail ini. Dia jatuh cinta dengan seorang budak wanita, kebetulan cantik ya. Malam-malam naik dia ke atas genteng ke rumah budak itu, ke rumah tuannya, hanya ingin melihat jariyah itu, budak wanita yang cantik itu. Naik dia ke atas genteng, diintip. Rupanya sang jariyah budak wanita ini sedang sholat malam. Kemudian terdengarlah dia membaca Quran dalam sholatnya. Ayat yang dibaca adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sampai usia-usia yang sudah panjang kembali mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan kepadanya. Jadi dibaca ayat ini, masuk pula ayat itu ke hati Fudail. Habis itu dia hampir terjatuh, kemudian dia turun pelan-pelan. Dan setelah dia mendengar ayat itu dibacakan oleh orang yang dicintainya, berhentilah maksiatnya, kasih hidayah. Kemudian dia bernazar ingin i'tikaf di Masjidil Haram dan tidak akan pernah pulang sampai betul-betul Allah mengampuni dosanya. Akhirnya dia pun dari Syam, dari Baghdad, dia jalan kaki, bayangkan, ke Mekah. Dan dia i'tikaf di Mekah, kemudian belajar kepada ulama-ulama Mekah, tidak pernah pulang bertahun-tahun sampai jadi ulama besar. Fudail bin Iyad. Setelah jadi ulama besar, betul-betul dia terkenal zuhudnya, waronya, ahli ibadahnya luar biasa. Sampai banyak kata-kata dia itu yang dikutip oleh para ulama. Maka dia menjadi ulama dunia, Fudail bin Iyad. Padahal mantan orang jahat kan. Ya siapa tahu, Allah kan yang berkehendak semuanya. Ada orang mantan orang baik-baik jadi preman, ada pula preman pula jadi orang baik kan, gitu ya. Karena dunia itu balik-balik ya kan. La Fudail bin Iyad mengatakan, inni la a'sillah fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa jariyati. Sesungguhnya aku pernah bermaksiat kepada Allah, dan pengaruhnya aku bisa lihat pada binatang kendaraanku atau pada budak wanita. Aku yang bermaksiat, tapi pengaruhnya kepada binatang, pengaruhnya kepada budak yang dibeli. Dari sini kita tahu bahwa maksiat ini punya pengaruh. Bahkan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengatakan dalam sebuah ceramahnya ketika menjelaskan tentang pengaruh dosa, saya dengar di YouTube. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau ada orang mengatakan, katanya kalau orang berbuat dosa itu akan diazab oleh Allah di dunia. Saya kok biasa-biasa saja. Saya mabok ya biasa, tak ada azab datang sama saya katanya. Saya berzinah ya biasa-biasa saja. Alhamdulillah saya sehat, tidak penyakit. Oh saya narkoba ya biasa-biasa saja, tak ada itu yang si anu tak maksiat putus juga tuh katanya. Jadi orang itu jarang nggak pernah ke diskotik, tinggi samuratnya. Saya tak ada samurat, bolak-balik ke diskotik. Umpamanya, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kata beliau, ingat pengaruh maksiat itu bukan sekarang, bisa saja 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi pengaruh dosa itu tidak mesti ketika dia berbuat dosa nampak pengaruhnya, kata beliau. Bisa saja setelah bertahun-tahun baru nampak tuh penyakitnya, baru nampak susahnya, baru nampak kerenya, baru nampak banyak bala yang menimpa dia, banyak masalah. Mungkin ditengok anaknya nakal-nakal, keluarganya berantakan, usahanya gulung tikar. Kita tidak tahu. Bukan sekarang maksiat sekarang datang. Bisa saja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah ini bahwa pengaruh dosa itu nanti akan tampak. Ada yang dibayar cash, ada yang diakhirkan di dunia, ada juga yang kelak diakhirkan di akhirat. Itu hanya istidraj saja. Nah ini maka ingat bahwa setiap dosa itu ada pengaruhnya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga
Diriwayatkan dari Abu Nu'aim dari Ibnu Aun dari Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala. Jadi Muhammad ibn Sirin ini ma'ruf. Muhammad ibn Sirin seorang ulama yang warok. Dia kan pembisnis. Jadi kalau dulu banyak para ulama itu jadi pembisnis. Jadi satu hari Ibn Sirin ini, Muhammad ibn Sirin ini, seorang pembisnis kan biasanya selalu melihat peluang. Seorang pembisnis itu otaknya melihat peluang. Jadi satu hari Muhammad ibn Sirin ini melihat peluang. Ini di pasar lagi kelangkaan minyak. Karena dia pembisnis minyak zait, minyak goreng lah kalau istilah gitu. Jadi dia habiskan modalnya untuk mengulang minyak sebanyak-banyaknya. Habiskan duitnya, mungkin kalau sekarang udah miliaran lah dia habiskan duitnya. Karena ada peluang di situ. Walaupun dia beli banyak pasti laku gitu maksudnya. Jadi dia jor-joran bahasa kitanya, semua modal dia habiskan. Kemudian mengulang minyak sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Ketika keesokan harinya mau dibawa ke pasar, dia melihat dalam truk minyak itu ada tikus yang nyemplung di situ, dah mati. Dan dia seorang ulama Muhammad ibn Sirin. Dia teringat hadis Nabi SAW, apabila ada tikus mati dan masuk ke minyak yang cair, maka tumpahkan minyak itu, karena minyak itu najis. Tapi kalau seandainya bangkai tikus itu jatuh ke minyak yang jamat seperti mentega, itu kan tidak cair, maka potong daerah yang kena, masih bisa dipakai yang lainnya. Jadi Muhammad ibn Sirin teringat dengan hadis itu, langsung ditumpahkan itu satu drum minyak sebanyak-banyak itu ditumpahkan. Akhirnya dia bangkrut gara-gara itu. Kalau antum di posisi Muhammad ibn Sirin, kan tinggal dibuang tikusnya, dibawa ke pasar. Mana ada orang tahu orang pasar bawa minyak itu pernah ada tikusnya? Emang dicium-cium, ini ada bawa tikus nih. Mana tahu? Itu kalau kita tidak pernah waro kan gitu. Bahkan yang nggak ada tikusnya aja dikasih tikus kadang-kadang, bakso tikus. Kadang-kadang juga ditangkap tikusnya dijadikan bakso. Ya. Jadi Muhammad ibn Sirin dituang tuh, saking waroknya, bayangkan. Akhirnya bangkrut gara-gara itu. Tapi itulah ulama. Ya, mereka takut dosa, walaupun bangkrut daripada dia dosa. Apa kata Muhammad ibn Sirin di sini? Dia mengatakan, annahu lamma raqibahu dainun irtamma lidzalika faqala inni la a'rifu hadzal ghab bi dzambin asabtuhu mundu 40 sanatan. Jadi satu hari Ibnu Sirin ini pokoknya aneh, udah hampir berhari-hari bingung ya. Pokoknya buntu otaknya itu, mau ini salah, mau itu salah gitu ya. Pokoknya bingung aja, berhari-hari, berminggu-minggu tuh. Kemudian dia merenung. Setelah merenung, dia terpikir apa? Saya tahu dulu 40 tahun yang silam saya pernah bermaksiat, dan pengaruhnya baru saya rasakan hari ini. Berarti dosanya yang 40 tahun yang silam itu baru dirasakan setelah 40 tahun. Itu kata Muhammad ibn Sirin, seorang alim. Dia merasakan betapa dosa itu baru terasa setelah lewat bertahun-tahun. Ya, sekarang Anda melakukan dosa enak-enak saja, bahkan dinikmati, bahkan disenangi kan. Tapi nanti Anda itu ada waktunya akan menyesal kalau tidak ditinggalkan dosa itu. Entah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan mungkin 50 tahun yang akan datang. Jadi pengaruh dosa itu nanti kalaupun tidak dirasakan hari ini. Ini pun yang dirasakan oleh Muhammad ibn Sirin, ya, seorang ulama tabi'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengatakan, qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaq bihaqqi adami falaha thalathatu syurutin. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyati, wa tsani an yandama 'ala fi'liha, wa tsalits
an ya'zam alla yauda ilaiha abada fa in faqada ahadus thalathati lam tasih taubatu. Kata Imam Nawawi ketika bicara tentang masalah taubat dari dosa, beliau mengatakan taubat itu wajib atas setiap orang yang melakukan dosa. Kalau maksiatnya itu antara kita dengan hamba yang lain, maka kewajiban kita mengembalikan hak dia. Tapi kalau bukan karena itu, ya karena dosa kita dengan Allah, maka harus ada 3 syarat. Kalau tidak sah taubatnya. Pertama, tinggalkan maksiatnya. Yang kedua, menyesal karena perbuatan maksiatnya. Yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali kepada maksiatnya. Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika bicara soal syurut at-taubah. Terkadang manusia itu ada kalanya memang berhenti dari maksiat. Tapi berhenti dari maksiat itu bukan karena taubat. Umpamanya pemabuk berhenti dari mabuk. Kenapa kau tak mabuk? Tak ada duit. Berarti kan berhentinya bukan karena bertobat kan? Karena tak ada duit. Kenapa kau tak dugem lagi malam ini? Aduh lagi bokeh. Malam ini tobat. Bukan, kalau ada berangkat juga kan gitu. Ada orang yang memang berhenti dari maksiat itu bukan faktor tobat. Ya kan? Atau mungkin tidak ada duit, faktornya yang lain. Kenapa tak maksiat malam ini? Aduh, encok saya. Sakit pinggang. Duit ada tapi pinggang sakit. Tak jadi berangkat. Jadi ada faktor karena sakit gitu ya. Karena memang tidak ada biaya, karena faktor malas, bukan faktor tobat. Lah yang seperti ini tidak dapat pahala gitu karena meninggalkan dosanya bukan karena tobat. Tetapi yang betul-betul mendapatkan pahala itu ya kalau memang betul-betul meninggalkan dosanya karena 3 syarat ini. Kalau 3-tiganya terkumpul maka diterima tobatnya. Tapi kalau hanya 1 saja terkumpul atau 2 saja terkumpul belum dikatakan tobat. Jadi 3-tiganya harus betul-betul terkumpul dalam taubat dan nasuha. Kemudian juga ulama salaf yang lainnya mengatakan, Al-Imam Ka'ab Al-Akhbar. Ka'ab Al-Akhbar ini seorang pendeta di zaman Umar, masuk Islam. Ya, kemudian baik Islamnya. Ka'ab Al-Akhbar mengatakan, "Innama tazalzalal ardu idza umila fiha bil ma'asi, fatara'ada faraqat minar rabbi jalla jalaluhu an yattali'a 'alaiha." Kata beliau, terkadang bumi ini bisa gempa, lini atau semacamnya. Itu karena di atasnya ada orang yang melakukan maksiat. Di atasnya ada orang yang melakukan maksiat. Karena bumi itu sangat takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bumi akan menampakkan pengaruh maksiat orang yang berada di atasnya. Ingat ketika kita melihat ada di tempat-tempat saudara kita yang ada di Padang, yang ada di Jogja, yang ada di Lombok, yang ada di manalah yang pusat-pusat gempa di Aceh dan begitu seterusnya. Kan kita sering kita saksikan. Bahkan ada pengumuman dari BMKG atau apa nanti Jawa itu akan tenggelam apa gitu kan, kita mendengar kan, karena lempengan-lempengan yang bergerak atau apa namanya, baik tektonik atau vulkanik, istilah-istilah gempa. Sebenarnya kalau kita melirik secara syar'i, kenapa terjadi gempa? Kalau pakar-pakar fisika atau orang-orang cerdas itu ya kan, yang punya alat-alat itu pasti alasannya cuma satu apa? Bergesernya atau bergeraknya lempengan-lempengan bumi. Ya kan? Paling itu saja. Kalau berkaitan dengan gunung ya vulkanik, kalau laut tektonik, kan istilah mereka kan gitu. Kita katakan tidak salah penelitian itu. Tapi lempengan-lempengan bumi dan bergerak atau bergesernya lempengan bumi itu kan tidak mungkin dia bergeser dengan sendirinya. Tidak mungkin bergerak dengan sendirinya sehingga terjadi gempa. Berarti ada yang menggerakkannya kan? Masa dia bergerak sendiri? Mesti ada yang menggerakkan. Iya memang sebabnya lempengan itu yang bergerak. Tapi sebab itu kan ada yang datangkan sebab. Ada musabibnya yang menjadikan lempengan itu bergerak. Yang menggerakkan itu Allah. Kenapa Allah gerakkan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri illa bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan yang terjadi di langit, di daratan dan di lautan itu karena ulah-ulah tangan maksiat hamba Allah, manusia.
Jadi sebenarnya kalau kita tarik benangnya, terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya angin puting beliung, banjir di mana-mana, itu karena maksiat sebenarnya. Karena maksiat. Coba kalau semua manusia bertakwa dan beriman, apa yang terjadi? Allah yang mengatakan juga dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami turunkan berkahnya. Gak mungkin ada gempa, gak mungkin ada banjir, gak mungkin ada tsunami kalau sudah berkah. Walakin kadzabu, tapi karena mereka berdusta, fa'akhadnahum, kami pun azab mereka. Jadi sebab utama musibah itu dosa sebenarnya. Ya, itu sebab utamanya dosa. Adapun gerakan-gerakan yang mungkin sebab kecil itu, tapi sebab besarnya karena dosa, makanya Allah murka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, ini perkataan dari siapa? Imam Ka'ab al-Akhbar. Ya. Kemudian juga Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajir yara dhunubahu kadubabin marra ala anfi faqala bihi hakadha. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin itu kalau melihat dosa ibarat dia duduk di samping gunung yang mau meledak. Kira-kira lari atau tidak? Larilah. Kalau enggak ya tertimpalah sama gunung meletus itu. Itu seorang mukmin. Jadi melihat dosa itu seperti melihat gunung yang mau meletus, bukan mendekat, pasti menjauh. Tapi sebaliknya orang fasik, orang fajir, orang jahat melihat dosa seperti lalat yang menempel di hidung, ditepak, terbang sebentar, datang lagi, tebar sebentar, datang lagi. Ibarat kata tobat dengan tomat gitu ya. Kalau tobat ya memang betul-betul tobat. Kalau tomat itu tobat habis itu kumat, nah itulah tobat katanya. Tobat sebentar, kumat lagi, tobat sebentar, kumat lagi. Itulah orang fajir. Memang sebentar dia nyesel, tapi balik lagi. Ya. Sebentar lagi nangis dia, berbuat dosa lagi. Lah itulah orang fajir. Seperti lalat yang mau ditepak, terbang sebentar, datang lagi dia. Ya. Nah, inilah bagaimana permisalan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tushikul qura an taqraba wa hiya amir. Qila wa kaifa taqrab wa hiya amira? Qala idza ala fujjarha abraraha wasadal qabilatu munafiquha. Kata Umar, hampir-hampir sebuah negeri itu akan roboh padahal negeri itu lagi maju-majunya. Hampir-hampir sebuah negeri itu akan roboh padahal negeri itu lagi di atas puncak kemajuan. Jadi katakan sama Umar, kok bisa negeri akan roboh tapi di satu sisi lagi puncak-puncak kemegahannya, kemakmurannya? Macam mana perkataanmu ini terbalik-balik wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, ya, kalau seandainya orang-orang jahat itu sudah lebih tinggi dibandingkan orang baik, atau kalau seandainya sebuah negeri itu yang memimpin adalah para munafiknya, ya. Kalau seandainya yang jahat-jahat itu mulai yang mengatur yang baik-baik, atau para pemimpinnya ada diatur oleh para munafik, sebentar saja negeri yang tadinya di atas puncak kejayaannya pasti sebentar lagi akan roboh. Kalau ambisi pemimpin itu hanya dunia, tapi dia menindas rakyatnya, sebentar saja. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini semua adalah bicara soal pengaruh dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekiranya ada pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan sholat sebelum iqamah di masjid? Kebetulan tempat tinggal berdekatan dengan masjid, tapi karena sholat fardunya bertepatan dengan jam kerja seperti sholat asar. Pertanyaannya Ustaz, apakah sah sholat yang dilakukan karena salat sebelum selesai iqamah di masjid tersebut? Ya, salat. Salat itu ditentukan dengan waktu, bukan dengan qomat, bukan dengan adzan juga.
Cuman rata-rata azan pasti melihat waktu. Ya. Sekarang pamannya zuhur jam 12, azan jam 11. Sah sholatnya? Tidak sah. Azannya belum masuk waktu. Jadi sholat itu ditentukan waktu. Nah dari waktu ini kemudian adalah panggilan sholat disebut dengan azan. Makanya Allah mengatakan innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat bagi seorang mukmin itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ada waktu-waktu. Kalau zaman dulu belum ada jam, ya kan, pakai bancret. Atau tahu bancret? Letakkan satu tiang di tengah masjid, ya di halaman masjid. Biasanya kalau dulu itu di halaman masjid ada tiang, ya kan? Lihat bayangannya biasanya. Kalau zuhur nanti matahari tergelincir ke arah barat, nanti ada bayangan di situ. Waktu zawal. Ya. Kalau bayangannya 2 kali dari bendanya, berarti masuk waktu asar. Kalau orang dulu kan gitu ya. Ini lebih panjang daripada bendanya ini bayangannya. Ini udah masuk asar nih. Karena matahari makin jauh. Otomatis kan bayangannya masih makin panjang kan. 2 kali daripada bendanya. Nah itu masuk waktu asar. Ya. Nanti ketika maghrib lihat safar. Ya. Orang dulu begitu. Orang dulu. Tapi orang sekarang kalau dikasih bancret bingung deh. Masuk waktu nggak? Bingung deh. Karena nggak pernah belajar. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Patokannya ke azan. Jadi ingat bahwa waktu masuk sholat itu bukan dari azan atau qomat, tapi dari waktu masuk. Dari waktu masuk, ya kan? Ya, tapi umumnya alhamdulillah negeri kita ini kan memang pemerintah kita mengatur jadwal sholat. Ya, ikut pemerintah. Kalau sudah azan berarti sudah masuk. Nah, kadang-kadang ada yang komatnya cepat, ada yang komatnya lambat kan itu ya. Ya kalau seandainya di tempat kerja, kalau tidak bisa ke masjid ya seharusnya bagi laki-laki ya kalau bisa ke masjid ya. Anggaplah dia tidak ke masjid atau di rumah gitu ya. Maka kalaupun sudah azan maka sudah masuk waktu sholat. Walaupun belum qomat. Wallahu a'lam. Kecuali di masjid. Kalau di masjid ada qomat lah. Kan qomat itu kan nunggu imam. Masa untuk sholat sendiri atau qomat? Ditertawakan orang. Baik, bismillah. Afwan Ustaz bertanya di luar tema lagi. Oh sama itu. Oh, kasih lagi. Ya jawabannya juga sama. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.